kita harus punya 2x11 tim yang punya standar yang sama. Kita tahu. jadi ini 네, 오랜만에 우리 선수들이 우리 홈에서 Indonesia. Indonesia pasti menang. Minggu dini hari WIB, Timnas Indonesia berangkat ke Irak untuk kualifikasi Piala Dunia 2023, berkekuatan 26 pemain. Di tengah hiruk-pikuk Piala Dunia U17 2023, Timnas Indonesia juga melakukan persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana update-nya? Bola. Kom bertanya kepada Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, terkait kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dalam konferensi pers di Media Center Piala Dunia U17 2023 di Surabaya pada Sabtu, 11 November 2023. Malam waktu Indonesia Barat, Indra Syafri meminta pertanyaan itu untuk ditujukan kepada asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Saya belum cek. Baru mau menghubungi Nova. Coba langsung bertanya ke Nova, ujarnya. Ketika dikontak Bola. Kom pada Jumat, 11 November 2023, malam WIB, Nova memberikan perkembangan terkini perihal persiapan Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nova mengatakan bahwa Timnas Indonesia akan berangkat ke Irak pada Minggu, 12 November 2023, dini hari WIB dengan berkekuatan 16 pemain. Sebelumnya, PSSI mengumumkan bahwa pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 27 nama untuk melawan Timnas Irak dan Timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, kemana pemain lainnya? Nova mengungkapkan bahwa 2 pemain akan menyusul Timnas Indonesia pada Minggu, 12 November 2023, setelah membela klubnya di Beri Liga 1 2023-2024. Ada 8 pemain abroad di Timnas Indonesia. Kedelapannya ialah Asnawi Mangkualam di Korea Selatan, Pratama Arhan di Jepang, Sandy Walsh di Belgia, Jordi Amat dan Sadil Ramdhani di Malaysia, Shane Patinama di Norwegia, Rafael Struijk di Belanda, dan Elkan Bagot di Inggris. Erick Thohir soal naturalisasi penyerang keturunan untuk Timnas Indonesia, mudah-mudahan 2 minggu lagi ada kabar bagus. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, buka suara soal naturalisasi penyerang keturunan untuk Timnas Indonesia. Dia menyebut semoga dalam waktu 2 minggu ke depan ada kabar baik yang bisa diberikan terkait sosok penyerang keturunan itu. Sebelumnya, PSSI melalui Ketua Umum, Erick Thohir, mengungkapkan rencana menambah amunisi Timnas Indonesia dengan menaturalisasi pemain keturunan untuk sektor gelandang dan penyerang. Namun, nama pemain tersebut masih menjadi teka-teki, sejumlah nama pemain pun disebut jadi kandidat kuat yang akan dinaturalisasi. Di antaranya, ada Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Delano Ladan, hingga Ilyas Alhaf. Terkait rumor kandidat pemain naturalisasi itu, Erick Thohir pun memberi komentar. Erick masih enggan menjawab perihal nama pemain yang akan dinaturalisasi karena prosesnya masih sebatas pendekatan. Meski demikian, Erick berharap pengumuman naturalisasi bisa diumumkan 2 minggu lagi. Diharapkan, proses pendekatan berjalan lancar agar rasa penasaran publik sepak bola tanah air bisa terpenuhi. Saya belum tahu nama itu, yang dirumorkan, yang pasti kalau salaman sama saya baru itu benar. Kalau yang belum salaman jangan percaya dulu, kata Erick kepada awak media termasuk MNC Portal. Indonesia. Kita akan terus adakan pendekatan, kita sedang mencari pemain tambahan di posisi penyerang, mudah-mudahan 2 minggu ada kabar bagus, lanjutnya. Sebelumnya, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, sudah memberi bocoran perihal pemain naturalisasi anyar. Menurutnya, calon penyerang baru Timnas Indonesia berusia sekira 23-27 tahun.
Pemain itu pun tampil reguler bersama klub Eropa. Dari Eropa, mudanya bukan muda banget, tapi sudah matang. Ya, usia 23-27 tahun. Senior lah, tapi masih muda, ujar Arya. Pastinya, ada sejumlah pemain keturunan yang kini sedang dalam tahap proses naturalisasi. Salah satunya Justin Hubner. Sedang proses naturalisasi demi bisa bergabung dengan timnas Indonesia, Kevin Dix Bakarbesi menuliskan sebuah respons di Instagram story miliknya. Sekadar diketahui, bek kanan andalan klub Belanda, FC Copenhagen, Kevin Dix, sudah lama dikaitkan dengan kabar naturalisasi sejak beberapa tahun terakhir. Seiring berjalannya waktu, ada rumor di media sosial jika Kevin Dix disebut mulai mempertimbangkan kembali proses naturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia. Masih Jay dan Nathan. Satu lagi yang siap menyusul Kevin Dix, kutip pernyataan pundit sepak bola Roni Pangemanan via akun Instagram. Kini, di tengah desas-desus proses naturalisasinya, Kevin Dix membuat sebuah unggahan Instagram story. Kevin Dix, pemain Copenhagen yang membuktikan klubnya mengalahkan Manchester United. Pesepak bola Kevin Dix belakangan disoroti, karena ucapannya terbukti. Copenhagen bisa mengalahkan Manchester United di Liga Champions, di Parken Stadium, Kamis, 9 November 2023. Skor berakhir 4-3. Dikutip dari Metro, Kevin Dix mengatakan, FC Copenhagen menjadi yang difavoritkan untuk menang, karena bermain di kandang. Menurut Dix, bermain di kandang tambahan satu pemain, yakni supporter. Siapa Kevin Dix? Kevin Dix Bakarbesi pesepak bola pemain sepak bola Belanda keturunan Indonesia yang saat ini bermain untuk FC Copenhagen. Ia lahir di Apeldoorn, Belanda, pada 6 Oktober 1996. Empoli, Kevin Dix menjalani masa peminjaman, kali ini ke salah satu klub Liga Denmark, Aarhus GF. Masa peminjaman selama 2 musim, Kevin Dix tercatat dalam penampilan sebanyak 51 pertandingan dengan 9 gol dan 3 umpan berujung gol. Setelah kembali dari masa peminjamannya, Kevin Dix pindah secara permanen dari Fiorentina ke FC Copenhagen dengan status bebas transfer. Selama 2 tahun memperkuat Copenhagen, Kevin Dix tercatat telah bermain sebanyak 101 pertandingan dengan 8 gol dan 16 umpan berujung gol. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beri update proses naturalisasi Jay Idzes, Nathan Choeaon, dan Justin Hubner. Selain itu, mantan Presiden Inter Milan tersebut juga bicara soal penyerang keturunan tambahan untuk mempertajam lini serang timnas Indonesia. Sebelumnya, administrasi Jay Idzes dan Nathan Choeaon diketahui sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI. Sementara itu, proses naturalisasi Justin Hubner dikonfirmasi sudah masuk tahap akhir. Bek Wolverhampton Wanderers U21 itu kini tinggal menunggu keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI. Baru-baru ini, Erick Thohir memberi update soal proses naturalisasi ketiga pemain keturunan di atas. Erick Thohir tidak menjelaskan secara pasti kapan proses naturalisasi Jay Idzes, Nathan Choeaon, dan Justin Hubner akan rampung. Namun, ia berharap ketiga pemain tersebut bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Sisi lain, Erick Thohir mengaku bahwa dirinya kurang puas dengan skuad timnas Indonesia yang ada saat ini, utamanya di sektor gelandang dan penyerang. Sebab demikian, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu terus melakukan pendekatan untuk menaturalisasi striker keturunan tambahan. Kita tahu Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand sedang cedera. Kemarin pas lawan Brunei Darussalam, Jordi Amat juga cedera. Jadi, kalau dibilang kita pemain cukup, ya masih kurang, ucap Erick Thohir. Makanya kita akan terus melakukan pendekatan. Kita sedang mencari pemain tambahan di posisi penyerang. Mudah-mudahan hasilnya bagus, tambahnya. Sejauh ini, ada beberapa nama pemain depan keturunan yang diisukan akan dinaturalisasi. Di antaranya, ada Milian Manhoef, Vitesse Arnhem, Ragnar Oratmangoen, Fortuna Sittard, hingga Ilyas Alhaf, FC Noah,
serta ada gelandang Tom Haye. Saya belum tahu kalau itu, singkat Erick Thohir ketika ditanya soal isu Tom Haye. Pemain keturunan Indonesia-Belgia, Radja Nainggolan, menyoroti keberanian Sandy Walsh dan Jordi Amat yang memutuskan dinaturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Seperti diketahui, Sandy Walsh dan Jordi Amat memang telah resmi menjadi pemain timnas Indonesia. Dua pemain keturunan ini telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 17 November 2022. Sandy Walsh dan Jordi Amat saat ini bahkan sudah menjadi andalan timnas Indonesia. Radja Nainggolan sendiri memang memiliki darah Batak dari ayahnya. Pemain berusia 35 tahun itu memiliki catatan yang bagus. Nainggolan pernah bermain untuk klub-klub seperti Piacenza Calcio, Cagliari, AS Roma, Inter Milan, dan Spal. Dengan memiliki pengalaman di sepak bola Eropa, tentu saja Nainggolan mengenal beberapa pemain timnas Indonesia. Radja Nainggolan mengaku memang mengenal beberapa pemain timnas Indonesia khususnya pemain naturalisasi seperti Sandy Walsh dan Jordi Amat. Mantan pemain Inter Milan tersebut pernah bermain di klub Belgia dan pernah bertemu dengan Sandy Walsh dan Jordi Amat. Nainggolan pernah memperkuat Royal selama 1,5 musim dari tahun 2021 hingga paruh musim 2023. Seperti diketahui Sandy Walsh saat ini memperkuat klub asal Belgia, yakni KV Mechelen. Saya tahu dua pemain Indonesia yang pernah saya hadapi, ujar Radja Nainggolan kepada awak media termasuk Bola Sport. Di kawasan Jakarta Selatan, pertama Sandy Walsh, dia teman baik saya, dia tinggal dekat saya di Belgia, lanjutnya. Saya juga pernah melawan Jordi Amat, dia bek tengah, dia juga pernah bermain di Belgia sebelumnya. Mengenal Sandy dan tahu Jordi Amat, Nainggolan pun mengacungi jempol untuk dua pemain keturunan tersebut. Melihat keberanian Sandy Walsh dan Jordi memutuskan untuk dinaturalisasi membuat Radja Nainggolan merasa salut. Menurutnya keputusan yang diambil oleh Sandy dan Jordi cukup berani. Pasalnya, untuk datang menempuh perjalanan jauh dan membela timnas Indonesia itu membutuhkan kondisi yang kuat. Itu masalahnya, hal ini sulit buat para pemain untuk kembali ke Indonesia ketika mereka bermain di Eropa meskipun cuma dilakukan saat jeda internasional, kata Radja Nainggolan. Lebih lanjut, Nainggolan salut dengan keputusan dua pemain tersebut karena menurutnya memang bukan pilihan mudah. Menurut Nainggolan, keputusan yang diambil kedua pemain tersebut cukup berani. Radja Nainggolan, 18 tahun lalu PSSI dan Timnas Indonesia belum ada di titik ini. Mantan pemain Timnas Belgia keturunan Indonesia, Radja Nainggolan mengaku bisa saja memperkuat Timnas Indonesia andai PSSI dulu seperti sekarang. Ia menjelaskan ketika pertama kali memperkuat Timnas Belgia, PSSI belum seperti sekarang. Radja Nainggolan adalah pesepak bola asal Belgia yang memiliki darah keturunan Indonesia dari ayahnya. Oleh sebab itu, bisa saja lelaki yang pernah membela Inter Milan itu bermain untuk Timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi asalkan belum tampil lebih dari 3 kali bersama Belgia. Sejak kecil, Radja Nainggolan sudah berada di Belgia. Ia mengaku, bisa saja pada 2005 dirinya memperkuat Timnas Indonesia jika PSSI ketika itu seperti saat ini. Tidak dijelaskan secara detail apa yang dimaksud Nainggolan. Tapi memang, PSSI pada 2005 ketika dipimpin Nurdin Halid belum sebaik sekarang yang terus mengalami kemajuan. 18 tahun lalu ketika saya pertama kali bermain untuk Belgia, saya rasa Indonesia, federasi dan timnasnya, belum ada di titik saat ini, kata Nainggolan saat ditemui di Jakarta, Rabu, 8 November 2023. Jadi kalau kita berandai-andai 18 tahun lalu, seperti saat ini, semua hal bisa berubah. Ada banyak perubahan dan ini adalah hal positif untuk Indonesia, sambungnya. PSSI di era Erick Thohir memang gencar memburu pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Saat ini 3 orang sedang menjalani proses yaitu Justin Hubner, Jay Idzes dan Nathan Choeaon. Erick juga sedang memburu 2 pemain lain yang berposisi sebagai gelandang dan penyerang. Namun, untuk 2 nama tersebut masih dirahasiakan. Sebelumnya, beberapa nama sudah sah menjadi WNI lewat jalur naturalisasi. Mereka adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Rafael Struijk dan Ivar Jenner.
PSSI tambah 5 pemain naturalisasi di Timnas Indonesia, belum bisa diturunkan saat lawan Irak. Timnas Indonesia terus memperkuat diri jelang gelaran Piala Asia 2023, dan mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu caranya dengan menambah pemain naturalisasi. Diketahui, saat ini PSSI sedang merampungkan proses naturalisasi 3 pemain bertahan, yakni Jay Itzes, Justin Hubner, dan Nathan Choeaon.